khususnya tentang Pilkada 2024 ya kemarin itu kayak kita sebagai rakyat memilih memimpin diri sendiri itu secara langsung kayak bupati kita, wali kota kita. Tapi kalian pernah mikir gak sih kayak di dalam satu pesta demokrasi itu cuma ada satu pasangan calon doang nih yang maju, terus kalian bingung gak siapa sih lawannya itu? Bingung sih, kira-kira kalau maju cuma satu pasangan aja itu gimana ya? Nah, itu disebut dengan Pilkada melawan kota kosong. Jadi di mana cuma ada satu pasangan calon doang yang maju, tapi lawannya itu ya kota kosong itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang kota kosong sendiri, khususnya di Pilkada 2024 kemarin, khususnya di kota Surabaya, itu ada pasangan calon dari Cahyadi dan Armuji, di mana mereka itu petahana, yaitu calon yang nyalonin lagi. Tapi mereka tuh cuma nyalonin diri sendiri doang, tapi nggak ada calon lainnya lagi. Terus mereka itu juga diusung oleh banyak partai, khususnya PDIP, PKB, bahkan sampai Gerindra juga. Mungkin karena itu akibatnya, makanya nggak ada bisa calon lain yang maju. Kan karena nggak ada yang minat atau nggak ada berpotensial lainnya sih di Surabaya, tapi emang syaratnya itu tak banget di Surabaya, bukan di Surabaya aja sih, tapi kayak di seluruh pilkada. Karena kalau misalnya kalian mau ngajuin sendiri atau independen nih, itu berat banget, karena kan lu cuma butuh semangat doang kan, pasti butuh dukungan oleh partai, terus juga harus nyiapin ribuan KTP. Jadi sebenarnya hasilnya tuh cuma ada satu calon dan satu lawan aja, yaitu kota kosong sendiri itu ya. Nah, aku pernah bingung banget siapa ya bisa lawan satu kota kosong itu menjadi lawan serius. Nah, kalau kalian yang bingung, ayo yuk kita bedah sama-sama. Jadi sebenarnya sistem pilkada kita itu menggunakan sistem pemilihan langsung yang dimana rakyat itu memilih langsung calon kepala daerahnya. Nah, calonnya ini tuh bisa lewat dua jalur loh. Yang pertama jalur partai, tapi syaratnya harus punya 20% suara minimal ya di DPRD atau 25% suara sah di pemilu kemarin. Nah, yang kedua itu jalur independen, tapi syaratnya susah banget karena tuh kalian harus ngumpulin ribuan KTP dalam waktu yang singkat. Tuh, jadi kalau misalkan dari KPU sendiri memverifikasi bahwa satu calon itu terverifikasi, itu bisa berjalan pilkadanya. Tapi dengan skema mereka ada cuman misalkan kayak satu calon versus kota kosong sendiri itu. Berarti kota kosong ini bukan sekedar formalitas aja dong. Terus nanti kalau misalnya orang-orang lebih banyak pilih kota kosong itu jadinya gimana? Nah, kita balik lagi nih ke kota Surabaya sendiri. Surabaya itu sempat jadi sorotan kalau politiknya itu dinamis. Tapi 2024 ini mereka tuh kesannya berbeda suasananya. Nah, kalau Surabaya sendiri itu kalau di tahun 2024 itu tuh benar pilkada tuh tetap dijalankan, alat-alat informasi juga kayak dipasang nih kayak banner dan lain-lain. Terus juga di media sosial tuh kayak mereka yang mempromosikan lah pilkada tahun ini tuh seperti apa. Mungkin kota kosong yang lagi dibicarakan sama kita ini itu tuh kayak buat menjadi sesuatu gitu untuk masyarakat. Nah, masyarakat itu kayak memberikan pertanyaan kenapa harus ada kota kosong ini. Nah, mereka tuh mengekspresikan kekecewaannya dengan cara kayak kenapa kok nggak ada, emang nggak ada nih calon alternatif yang lain tuh. Tapi dari urusan petahana sendiri bilang kalau bahwasanya kalau emang nggak ada lawan, berarti mereka tuh percaya sama pemilihan yang nggak ada. Ya, dua hal tersebut sebenarnya bisa menjadi refleksi yang menarik bagi kita dari sejauh mana tentang pilkada kita bisa menjamin keterbukaan dan persaingan yang sehat nih. Nah, teman-teman, dari obrolan kita hari ini tentang satu calon dua pilihan, itu sebenarnya kita bisa menarik satu benang yaitu bahwasanya negara kita tuh bisa membuat skenario kota kosong sendiri dan itu sah secara hukum. Nah, secara sistem negara itu tetap menjamin rakyat tuh boleh memilih salah satu calon atau menolak satu-satunya calon sendiri, dan kota kosong sendiri itu bukan hanya sebuah simbol yang kita tahu cuma kota kosong. Sebenarnya mereka kalau memilih kota kosong sendiri, mereka tuh mengekspresikan kekecewaan mereka negara kenapa bisa terjadi ada kota kosong sendiri ini. Nah, hal itu bisa terjadi karena kuatnya dominasi politik lokal atau lemahnya infrastruktur politik alternatif. Sistem pilkada kali ini tuh membuka ruang demokrasi, tapi belum tentu menjamin sistem persaingan yang adil. Nah, kasus di Surabaya 2024 kemarin, pilkada itu merupakan sebuah cerminan loh. Pilkada kita udah punya sistem mekanisme untuk mengatasi minimnya calon. Tapi di saat yang bersamaan kita mikir nih, apakah pilkada kita cuma hanya formalitas elektoral saja atau soal kualitas kompetisi politik? Jadi sistem ini bukan hanya cuma mesin pencoblosan saja, tapi benar-benar mendorong partisipasi masyarakat, calon yang ada, diri secara sadar dan kritis. Oke, sekian nih Cincin dari kami tentang demokrasi di Indonesia, khususnya di Pilkada 2024 kemarin di kota Surabaya. Aku Rahma Syakira Ayu dengan NIM 006. Aku Nelvina dengan NIM 013. Aku Ananda Dewi dengan NIM 009. Salam demokrasi. Dadah.